Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Alafta dari Prodi Pendidikan Kimia 6C dengan NIM 4301422015. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal kimia pangan bagian pertama, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, yang pertama, nomor 1, menurut saya setuju dengan adanya proses fermentasi dalam pembuatan makanan kue wadai ilat sapi. Mengapa? Karena proses tersebut dapat mengembangkan adonan kue. Nah, akan tetapi dalam proses fermentasi tersebut harus mengedepankan protokol kesehatan yang optimal dan kebersihan yang maksimal, sehingga dapat meminimalisir patogen-patogen atau bakteri-bakteri yang tidak diinginkan dan dapat menyebabkan berbagai penyakit bagi seseorang yang mengonsumsinya. Oleh karena itu, dalam proses fermentasi harus mengedepankan protokol kesehatan dan kebersihan yang optimal, sehingga mencegah penyebab dan efek samping dari fermentasi tersebut. Nah, kemudian soal yang kedua terkait natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat yang sering kita jumpai dalam proses atau dalam memasak suatu kue. Natrium bikarbonat atau amonium bikarbonat merupakan senyawa kimia yang sering dijadikan atau yang sering kita jumpai saat ingin mengembangkan suatu adonan kue. Nah, natrium bikarbonat memiliki rumus kimia yaitu NaHCO3 yang reaksinya yaitu 2 NaHCO3 menjadi NaCO3 ditambah 2O ditambah CO2. Nah, adanya senyawa CO2 atau karbon dioksida tersebut yang dapat mengembangkan suatu adonan kue. Kemudian selain natrium bikarbonat ada juga amonium bikarbonat. Amonium bikarbonat memiliki rumus kimia NH4HCO3. Reaksinya NH4HCO3 menjadi NH3 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, seperti natrium bikarbonat tadi, adanya CO2 atau karbon dioksida dalam amonium bikarbonat juga dapat membuat adonan kue menjadi mengembang. Nah, natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat itu merupakan senyawa kimia yang jika diberikan pada adonan kue secara berlebihan akan menyebabkan beberapa efek samping yang cukup berbahaya bagi kesehatan. Misalnya, mengganggu sistem pencernaan, menyebabkan iritasi dan berbagai penyakit-penyakit pada saluran pencernaan. Nah, natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat itu merupakan senyawa kimia yang jikalau kita menggunakannya secara berlebihan dapat menimbulkan aroma yang sedikit tidak enak atau sedikit asam, sehingga jikalau ingin menggunakannya untuk mengembangkan adonan kue, kita harus menggunakannya secara tidak berlebihan dan dengan dosis yang minimal. Kemudian soal yang ketiga, berdasarkan analisis saya untuk pembuatan wadai ilat sapi yang baik itu menggunakan amonium bikarbonat sebesar 1,5% dan natrium bikarbonat sebesar 2%. Itu adalah dosis yang cukup baik untuk kita jadikan bahan untuk mengembangkan adonan wadai ilat sapi. Nah, yang soal keempat yaitu apa saja bahan pengganti amonium bikarbonat dan natrium bikarbonat untuk mengembangkan suatu adonan kue. Nah, beberapa bahan yang kita gunakan untuk mengganti bahan kimia tersebut yaitu yang pertama ada santan, kemudian gula aren, garam, dan tepung tapioka. Campuran bahan tersebut merupakan bahan-bahan alami sehingga tidak
eh, mengganggu kesehatan dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Kemudian soal yang keempat yaitu cara bagaimana soal yang keempat bagian yang kedua yaitu bagaimana cara agar kita dapat memasarkan ke dalam UMKM lokal apa itu makanan kue wadai ilat sapi, yaitu dengan berbagai promosi melalui media sosial, iklan, atau kita seminar di acara workshop tertentu sehingga wadai ilat sapi ini tetap dikenal di generasi yang akan datang dan menjadi makanan favorit untuk kita semua. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.